Halo pendengar kopi, welcome back to YouTube Oten Channel di tahun 2022. Selamat datang kembali. Ya, kita bakalan bahas lagi tentang teknik-teknik kopi, nggak jauh-jauhnya ya, walaupun 2022 tetap kita bahas tentang kopi. Nah, untuk teknik kopi kali ini sebenarnya udah lumayan lama, tapi karena ada request dari Lazuardi Yuda yang request untuk compare, membandingkan antara teknik Kubomi dengan teknik yang satu ini. Tapi untuk kali ini aku nggak bakalan membandingkan, aku bakalan mempraktekkan cara menggunakan teknik seduhan ini, yaitu teknik seduhan osmotic flow. Pencetus dari osmotic flow ini sebenarnya berasal dari Jepang, yaitu Mr. Nakatsuka. Beliau adalah CEO dari Kafek. Nah, Kafek itu perusahaan yang menciptakan people filter ataupun alat-alat kopi yang lainnya, yang manual ya. Dan oleh karena itu, osmotic flow itu sebenarnya apa dan bagaimana osmotic flow itu sebenarnya proses peluburan antara dua zat yang berbeda menjadi satu. Jadi memberikan kesempatan untuk air untuk berkontrak dan berinteraksi dengan bubuk kopi, dan hasilnya adalah kopi. Nah, dengan penuangan yang terus dan menerus itu mengakibatkan adanya osmotic pressure, atau bisa dibilang dengan tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu adalah campuran antara dua larutan yang berbeda, satu larutan tinggi ke larutan sedang, dan dibantu oleh selaput semi permeable. Di sini selaputnya itu adalah air. Jadi bisa dibilang campuran antara dua larutan jadi satu. Tapi kalau nggak ada selaput ini, seperti minyak lah, minyak dengan air nggak bisa dipersatukan karena nggak ada zat selaput ini. Ya, kira-kira seperti itulah teorinya. Sebelum kita mulai, kita perlu disclaimer dulu tentang budaya cara seduh orang Jepang itu gimana, mereka sukanya apa. Nah, mereka tuh kecenderungan sukanya dark roast. Nggak semuanya ya, tapi kecenderungan mereka lebih ke dark roast, dan juga level gilingannya tuh lebih coarse dibandingkan dengan yang lainnya dengan menggunakan teknik osmotic flow ini. Dan temperaturnya juga kali ini aku menggunakan 90 sampai 95, tapi kali ini aku menggunakan 90 derajat aja. Dan kita perlu perhatikan yang namanya blooming menggunakan osmotic flow. Oke. Kenapa blooming itu super penting banget ya? Karena seperti kerucut, sebenarnya kalau misalnya kamu mau menuangkan tuangan pertama kamu harus fokus ke bagian tengahnya gitu, bukan ke bagian samping-sampingnya. Intinya kamu tuangan pertama dari tengah pelan-pelan keluar, melingkar ya keluar, tapi jangan besar banget diameter penuangannya, karena kamu perlu perhatikan di bagian tengahnya aja gitu. Jadi logikanya gini, untuk kerucut sendiri ya, bagian massa yang paling tebal juga gizi yang paling banyak, yang pokoknya yang serba bagus itu berada di tengahnya. Jadi ketika kamu menuangkan air kamu, ekstraksinya terjadi di tengah. Kalau misalnya kamu mulai dengan dari yang samping-samping, kamu mau ekstraksinya apa? Karena kopinya tuh dikit, jadi ekstraksinya tuh kurang, alhasil hasil kopi kamu tuh kurang balance, atau bisa dibilang under extract ya, karena kekurangan kopi yang perlu kamu ekstraksikan. Begitu pemirsa. Oke, untuk osmotic flow ini ibaratnya tuh seperti penuangan paralel, di mana airnya masuk kena bubuk kopi, diekstraksi, filter, dan keluar. Dan usahain air yang dituangkan itu jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Kamu mau adanya penuangan yang paralel dari atas ke bawah. Jangan sampai dia tergenang. Kalau udah tergenang itu udah nggak osmotic flow lagi, itu namanya full immersion. Dan ini bakalan menghasilkan hasil yang berbeda juga, karena ibaratnya airnya tergenang dan memberikan tekanan kepada bubuk kopi kamu. Jadi udah berbeda. Jadi kita mulai aja seduh kopi dengan menggunakan teknik osmotic flow. Oke, untuk kali ini aku menggunakan ini kopi Sidikalang. Sebenarnya aku harus menggunakan kopi yang dark roast, tapi ini nggak sampai dark roast ya, ini medium roast. Ini yang sebisa sedak mungkin yang bisa aku cari untuk di Oten Kopi. Dan juga aku bakalan giling dengan ukuran yang lebih kasar dari sebelumnya ketika aku menggunakan pour over. Seperti biasa 20 gram kopi dan 1:12. Jadi sisa hasil akhir yang aku mau capai adalah 240. Oke. Ini karena aku mau lebih kasar dari biasanya. Untuk grinder dari Comandante ini aku buatnya sekitar 30 klik ya. Biasanya aku buat sekitar
25. Jadi lebih kasar sedikit dari biasanya. Oke, sudah selesai. Sebelum kita mulai, aku panaskan dulu airnya. Nah, sebelum kita mulai lagi, ini aku mau jelaskan tentang cara penuangannya. Untuk penuangan pertama, mungkin kamu maunya 90 derajat. 90 derajat. Karena kenapa untuk penuangan osmotic flow ini, flow rate air kamu dan juga speed kamu itu perlu kamu perhatikan dan usahain konsisten. Dan untuk pertama 90 derajat, karena kamu maunya akan ada cekungan di bawah. Dan setelahnya itu kamu harus menuangkan secara tipis. Jadi kalau kamu kesusahan mengontrol kettle kamu, dekatkan aja kettle kamu dan usahakan bibir dari kettle kamu tuh dekat ke bubuk kopi. Jadi ini kalau diangkat aja pas tuang, angkat ini berarti penuangannya tipis seperti ini. Kalau misalnya kamu mau yang lebih deras, gitu, tipis gini. Pokoknya angkat aja untuk penuangan yang angkat lebih tipis. Begitu, pemirsa, penikmat kopi. Kita tunggu aja dulu ya. Tadi udah cara aku praktekkan penuangannya kurang lebih seperti itu. Tapi kamu butuh latihan sebenarnya sih kalau misalnya untuk penuangan kopi dan juga cara penggunaan teknik ini. Makanya kalau untuk pour over sendiri sebenarnya tuh perlu banyak latihan supaya menghasilkan hasil yang kamu inginkan. Oke, jadi mari kita seduh sekarang. Tadi aku udah persiapkan gilingan aku, air panas aku juga. Nah, pertama itu yang paling penting adalah proses blooming. Jadi proses blooming ini yang menentukan ketebalan dari dasar bubuk kopi kamu dan juga dinding-dinding dari bubuk kopi kamu. Jadi usahain supaya dasar dan juga bagian dindingnya itu tebal, karena ini sebenarnya membantu kamu untuk melakukan ekstraksinya supaya lebih gampang aja. Dan hasil yang kamu capai juga lebih balance sih sebenarnya. Bentar ya, kita basahin dulu people filternya seperti biasa. Oke, udah kopi, bubuk kopi. Ratain dulu sebelum kita mulai. Oke, waktunya tuh kurang lebih 3 menit ya. 240 hasil akhirnya. Fokus ke tengah aja, baru kamu perlahan-lahan melingkar keluar. Tapi lingkarannya tuh jangan besar banget, kecil aja. Untuk bloomingan pertama tuh sekitar 30 detik, 30 ke 45. Ini aku 30 aja. Oke, jadi kita mulai start. Nah, bisa dilihat tuh ada cekungan ke bawah, ini hasil yang kamu inginkan dari osmotic flow. Kalau dari video-video sebelumnya kamu bisa lihat dia tuh ibaratnya seperti ini, dome, kayak pelan-pelan keluar membesar. Itu namanya proses pelepasan CO2 keluar, karena CO2 yang terperangkap di dalam biji kopi kamu tuh dilepas, makanya bubble-nya tuh banyak. Kalau kamu mengalami kesusahan pas menuangkan air kamu, nggak apa-apa, dekatkan aja kettle-nya ke bagian bubuk kopi kamu supaya kamu bisa mengontrol kettle kamu dan juga mengontrol flow rate air kamu. Alright. Oke. Sekarang udah 3 menit dan udah 247. Udah kelar seduhan aku. Nah, ini udah kelar semua. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Untuk hasilnya, ini yang mau aku capai. Ibaratnya tengahnya itu ada bolong, tapi bukan berarti ini nggak sesuai ekstraksinya, enggak. Karena kenapa untuk osmotic flow sendiri bisa kamu lihat ya, sisi-sisi ketebalan dari dindingnya itu masih ada dan bawahnya juga tuh masih tebel. Jadi intinya yang terjadi ekstraksi itu terjadi di samping dinding-dinding ini, ibaratnya airnya tuh terperangkap di bagian dinding ini dan juga
di bawahnya. Jadi seluruhnya itu berperan sebagai filter sampai airnya tuh diekstraksi keluar menjadi kopi, hasil kopi. Jadi kira-kira seperti gitulah teorinya untuk osmotic flow sendiri. Mari kita coba kopinya sekarang. Gimana rasanya? Mari kita coba. Lebih ke manis sih menurut aku daripada acid atau asam ya. Lebih ke manisnya. Manisnya keluar banget di sini. Setelah tegukan kedua, acidity-nya keluar, tapi sebenarnya dikit banget. Tapi menurut aku untuk 1 cup ini udah balance. Jadi ekstraksi aku berhasil. Terima kasih. Mari kita minum lagi. Dark coklatnya terasa. Mungkin acidity yang aku rasain tuh lebih ke citrusy ya. Kayak ada orange gitu. Nice. Well balanced. I like it. Oke, itulah osmotic flow. Kira-kira cara penyeduhannya itu gimana? Jadi kadang orang mau menggunakan osmotic flow tuh untuk melihat itu seperti gumpalan bubble bola yang keluar mencuat, itu kadang bisa terjadi kalau beans kamu tuh fresh atau mungkin dark roast. Jadi kalau misalnya nggak ada juga jangan berkecil hati. Kamu bisa latihan aja terus, mungkin bisa diakali dengan roastingan kamu atau mungkin gilingan kamu atau mungkin air panas juga bisa. Jadi segala faktor bisa mempengaruhi hasil seduhan kamu untuk osmotic flow sendiri. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya rasa sih. Kalau misalnya kamu mau lihat gumpalan bola bubble itu buat apa kalau misalnya rasanya tuh nggak enak, betul nggak sih? Untuk osmotic flow ini kira-kira penikmat kopi udah pada coba belum? Kayaknya udah pada coba ya, soalnya ini bukan tren baru lagi, ini udah lumayan lama untuk trennya sendiri. Kalau misalnya kamu ada teknik yang pengen aku ulik, yang pengen aku pelajari, silahkan infoin aku aja, komentar di comment box di bawah ini supaya aku bisa pelajari teknik yang kamu inginkan. Dan subscribe aja terus YouTube-nya Oten Coffee. Terima kasih udah mendukung Oten Coffee selama ini. Dan like, comment, dan share. Oh yes, untuk Instagram, follow juga Instagram Oten Coffee @otencoffee. Kita jumpa lagi di video review berikutnya. Salam kopi, bye-bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.